Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime Epic. Satu kata untuk manga One Piece chapter 992 kali ini. Mengapa sangat epic? Tonton saja sampai habis video ini ya nakama. Manga One Piece chapter 992 akhirnya rilis di Weekly Shonen Jump issue ke-46. Setelah 2 minggu hiatus karena Oda Sensei yang jatuh sakit, manga One Piece chapter 992 tidak diawali dengan cover dari keluarga berencana milik Capone Gang Biji. Namun sebagai gantinya Oda memberikan kita color sprite. Dalam color sprite, kru bajak laut topi jerami terlihat sedang menyantap makanan di atas kereta laut. Selain kru topi jerami, Oda Sensei juga menggambar Kumamon. Kumamon adalah maskot dari prefektur Kumamoto di Jepang yang penampakannya saat ini dapat nakama semua lihat. Kumamon digambarkan sedang duduk di belakang Jinbei. Manga One Piece chapter 992 mendapatkan judul Remnant atau sisa-sisa. Manga One Piece chapter 992 diawali dengan podcast yang dilakukan oleh Marco de Puyuh, Perospero Superman Sugus, dan Big Mom. Sambil minum Le Minerale, mereka bertiga berbincang-bincang dengan akrab seperti kawan lama. Ternyata benar, Marco dan Perorin membentuk aliansi sementara dengan tujuan untuk meneposkan bokongnya Kaido. Namun, Big Mom bersikeras dan mengatakan pada Perospero jika keputusannya untuk beraliansi dengan Kaido sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Perorin yang mendengarkan keputusan de facto dari ibunya tersebut lantas tak menyetujuinya dan berkata jika Perospero dan anak-anak Big Mom yang lain sangat ingin menjadikan Big Mom sebagai raja bajak laut selanjutnya. Big Mom langsung murka mendengar penolakan. Dia membentak Perospero, "Aku tahu itu, apakah kau tidak mempercayaiku?" Di akhir podcast, akhirnya Perospero memilih untuk menyetujui pilihan ibunya dalam beraliansi dengan Kaido. Marco pun memutuskan hubungan tanpa statusnya dengan Perospero karena saat ini mereka berdua sudah memiliki visi yang berbeda. Big Mom yang penasaran lantas bertanya kepada Marco apa tujuan sang puyuh membantu bocah-bocah ingusan itu. Kenapa sisa-sisa bajak laut Shirohige saat ini tak memiliki pendiriannya sendiri? Marco menjawab pertanyaan Big Mom jika keputusan yang dia ambil tak terikat dengan kata-kata terakhir dari mendiang Shirohige. Namun, kami bebas untuk melakukan apapun, dan membantu Luffy adalah jalan burung puyuhku. Big Mom memaklumi keputusan yang diambil oleh Marco, dan membiarkan Marco melakukan sesuka hatinya. Di sisi lain, Carrot melihat Perorin si permen sugus. Dia langsung berlari menuju ke arahnya, dan berniat untuk menghajarnya demi membalaskan dendam atas kematian Pedro. Shin berpindah ke posisi Luffy. Luffy masih berlari menuju ke arah kastil. Para samurai aliansi membantu mensterilkan jalan untuk memudahkan Luffy agar lebih mudah untuk naik ke atas rooftop Onigashima. Di area kastil, terlihat Shinobu yang masih menggendong Momo, si bocah mesum, berlari menjauhi dari kejaran Yamete. Yap, mereka berdua sepertinya masih syok setelah mendengar pengakuan Yamete sebagai sosok Kozuki Oden. Masih di area kastil milik Kaido, Black Maria terlihat berada di lantai paling atas sambil menyanyikan lagu penyemangat untuk para pasukan di bajak laut kebun binatang milik Kaido. Lagu yang dinyanyikan oleh Black Maria memiliki tema mengenai dua orang yang sangat ingin bertemu satu sama lain dan akhirnya dipertemukan di bawah sinar rembulan saat malam bersalju. Ya, sangat cocok untuk situasi pertempuran saat ini. Ternyata Black Maria sangat multitalenta. Selain sebagai pemilik Gang Duli cabang Onigashima, Black Maria juga bekerja sampingan sebagai wanita pemandu karaoke. Sudah, back to manga One Piece chapter 992. Shin kemudian berpindah ke atas atap Onigashima. Kaido kembali mengeluarkan nafas bau naganya. Namun, kali ini bukan api yang keluar, melainkan petir. Seperti apa yang Mimin prediksikan sebelumnya jika Kaido tak hanya bisa mengeluarkan api, namun dapat mengendalikan cuaca yang berhubungan dengan hujan, yaitu awan dan petir. Jika memang seperti itu, persentase Kaido memakan buah iblis Mythical Zone model Naga Shenlong akan semakin besar. Serangan petir Kaido berhasil dihindari oleh Akazaya 9, dan mereka dengan sergap bersama-sama langsung menghajar Kaido. Nekomamushi mengeluarkan jurus cakaran yang diselimuti dengan elektro dan mendarat tepat di wajah sebelah kanan Kaido. Kawamatsu mengeluarkan jurus yang bernama Amanogawa dan berhasil menyayat leher Kaido dan membuatnya berceceran darah. Namun Kaido berhasil menampar Kawamatsu agar tidak melakukan serangan lanjutan. Selanjutnya giliran Nekomamushi. Dia menusukkan kakinya yang sudah direnovasi menggunakan pedang pada tubuh Kaido. Serangan Inuarashi ini pun juga dialiri dengan elektro. Okiku dan Izo menyerang Kaido secara bersamaan dengan teknik kombinasi.
Jurus dari Okiku dinamakan Zansetsu Gama, sedangkan jurus dari Izo dinamakan Dangiringan. Kaido merasa sangat terganggu dengan serangan dari para Akazaya Nine. Kaido sangat bingung kenapa para Akazaya Nine dapat melukai badan kerat miliknya, padahal kekuatan mereka berada di level yang jauh di bawah Kozuki Oden. Sekali lagi, Kaido mencoba peruntungan dengan menghembuskan bolo breath-nya. Ya, nafas bau naganya kembali berhasil di counter, namun kali ini bukan oleh Kinemon, melainkan Raizo. Ninja tampan ini mengeluarkan gulungan ninjanya dan menyerap seluruh api beserta bau dari nafas milik Kaido tersebut. Kemudian Raizo menyelimuti tubuh Kaido dengan gulungan tersebut dan mengembalikan serangannya menggunakan jurus Maki-Maki no Jutsu. Cerita kemudian memperlihatkan sedikit flashback mengenai Akazaya Nine. Kita dapat melihat latihan dari para Akazaya Nine saat Kozuki Oden kembali dari petualangannya. Kozuki Oden ingin mengajarkan aliran teknik dua pedang kepada seluruh Akazaya Nine. Namun mereka semua menolaknya mentah-mentah karena saat ini mereka sudah memiliki aliran berpedang mereka masing-masing. Toki bercerita pada Oden mengenai pengabdian seluruh Akazaya Nine selama dia berpetualang menjadi Bang Toyib. Mendengar hal itu, Oden berencana mengajarkan Ryuo kepada seluruh Akazaya Nine. Namun mereka semua menghiraukannya. Mungkin hal ini dilakukan oleh mereka semua akibat Oden yang membuat Wano terbengkalai, sehingga diambil alih oleh Orochi si Shogun Pakboy. Flashback pun berakhir, dan kembali menggambarkan Kaido yang terbuli oleh Akazaya Nine. Kinemon, Denjiro, Inuarashi, dan Asura Doji kemudian mengeluarkan dua pedang dan bergaya seperti teknik Nitoryu yang digunakan oleh Kozuki Oden. Mereka semua menyerang Kaido secara bersamaan sambil berteriak, "Tougen Totsuka!" Ya, jurus yang sama seperti saat Kozuki Oden mengukir tato permanen pada tubuh Kaido pada manga One Piece chapter 970. Serangan kombinasi tersebut mengenai Kaido tepat di bekas luka yang pernah ditorehkan oleh Kozuki Oden 20 tahun yang lalu. Luka Kaido kembali terbuka dan darah terlihat mengoncrot-ngoncrot dari luka tersebut. Dan yang lebih epiknya lagi, mata Kaido perlahan memutih. Itu artinya apa? Yap, Kaido pingsan. Dan bisa saja Kaido sudah mendapatkan gelar almarhum. Apakah Kaido benar-benar telah dikalahkan oleh Akazaya Nine? Atau mungkin apakah ini hanya bagian dari trap dari seorang Oda Sensei yang dikenal sebagai The Troll Warlord? Apakah Kaido sedang di-nerf dan seluruh Akazaya Nine diberikan buff merah oleh Oda Sensei? Lalu jika Kaido benar-benar telah dikalahkan, apa peran Luffy di perang Onigashima kali ini? Oda Ding pernah mengatakan jika dia masih bingung bagaimana cara Luffy dapat mengalahkan Kaido. Jika kita melihat opening anime ke-23, Luffy terlihat berbenturan dengan Kaido. Mungkin kasusnya akan sama dengan Law yang menyerang Doflamingo dengan jurus Gamma Knife. Beberapa saat memang terlihat Doflamingo berhasil dikalahkan oleh Law, namun akhirnya dia bangkit lagi dan membabat habis Law. Ingat, Kaido adalah pemakan buah iblis Zoan yang memiliki tingkat pemulihan yang cepat. Saat Kaido bangkit lagi dan mengalahkan Akazaya Nine, disitulah Luffy muncul dan akan melawan Kaido yang sudah kehilangan banyak darah. Bagaimana nakama? Benar-benar chapter yang epic bukan? Dan informasi yang tak kalah penting adalah Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya pada chapter kali ini, yang artinya minggu depan tidak libur. Yos nakama, itulah rangkuman dari manga One Piece chapter 992. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!